selamat siang semuanya. Jadi terima kasih sudah hadir di webinar hari ini. Jadi saya Via kita akan go through sama-sama mengenai topik hari ini yaitu tentang EV buyer. Jadi ini mendalami tidak hanya ke four wheeler tapi juga two wheeler, di mana kita akan coba lihat apa sih sebenarnya 5 elemen utama untuk bisa leading nih di market ini seperti apa. Oke. Nah, jadi kita melakukan studinya ini, webinar ini dilakukan 2 stage of research, yaitu pertama kita melakukan desk research untuk understanding sebenarnya tren mengenai EV secara global itu seperti apa sih? Sebenarnya ada nggak sih tren-tren di luar di negara lain gitu ya yang bisa kita lihat, yang bisa kita pelajari, dan sebenarnya mana sih yang bisa di-apply juga di Indonesia. Kemudian kita gabungkan datanya dengan consumer survey, yaitu di mana kita lakukan pada male female usianya 25-55 tahun dan SES-nya itu upper middle. Kita lakukan di 3 kota besar, yaitu di Jakarta, Surabaya, dan Medan. Metodenya itu kita gunakan hybrid dengan online manual dan juga offline. Dan di sini sampel size-nya ada 400 sampel size masing-masing untuk intender yang four wheeler dan juga two wheeler, kemudian 100 responden dari mereka yang sudah menggunakan EV saat ini, baik untuk yang four wheeler dan juga two wheeler. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sebenarnya elemen apa sih yang diperlukan untuk bisa kita memenangkan nih market ini seperti apa, kita pahami dulu sebenarnya bagaimana sih intention rate-nya dari mereka, kemudian juga reason dan barrier-nya ketika mereka membeli EV seperti apa. Nah, mungkin sebelum ke situ coba kita polling dulu ya Mbak Fik ya. Yes, kita coba polling dulu nih sebelum kita tahu. Kita pengen tahu nih opinion dari teman-teman yang ada di sini dulu nih. Segmen mana sih yang sebenarnya sudah banyak intentionnya ya? Apakah dia mobil atau sebenarnya justru kendaraan roda 2 nih yang intentionnya banyak? Atau dua-duanya? Nih. Oke, kita coba open dulu untuk discussion. Kita lihat nih apakah datanya sesuai nggak dengan yang kita punya. Oke, kita coba tunggu bentar lagi. Sudah 60 partisipan, 90% yang mengisi. Oke, aku tutup. Kalau masih ada yang mengisi, ini kayaknya masih gerak terus. Oke, ya. Oke. Nah, bisa dilihat Via untuk result-nya? Ini result-nya kayaknya lebih ke four wheeler bukan ya? Oke. Oh, sorry. Aku salah ini ya. Kayaknya pollingnya salah ya Mbak. Iya. Harusnya yang Sorry. pertama coba. Oke, my bad. Oke, boleh diulang lagi nggak? Kita coba ini ya. Kira-kira segmen mana sih yang lebih ingin membeli untuk EV gitu ya, mobil elektronik atau electronic vehicle? Apakah roda 4 atau roda 2? Ini tuh nggak ada sepeda listrik ya, Via ya. Soalnya kalau kayak kemarin kita main ke Ancol, banyak banget nih sepeda listrik. Iya, benar. Di sini kita fokusnya yang lebih four wheeler dan two wheeler, bukan sepeda listrik sih, Mbak. Ya. Kebetulan. Nanti mungkin next-nya kali ya, kalau ada sesi berikutnya. Oke, ini sudah 80% dari participants. Oke, aku N ya. Jadi kalau menurut teman-teman semuanya di sini, oke, kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, kalau dilihat di sini kelihatannya lebih tinggi kebanyakan yang dari two wheelers ya. Oke, Ya. coba kita lihat datanya dan Tanya memang kita ya. ternyata ya datanya kita dan ternyata memang benar. Jadi benar sekali Sesuai ya sama data kita. sesuai ya dengan ininya
prediksinya memang ternyata dari data kita pun two wheeler itu memang mempunyai intention yang lebih besar dibandingkan four wheeler. Kalau dilihat di sini persentasenya 51% dibandingkan dengan 27% di four wheeler. Dan kalau kita lihat memang lebih tinggi, somehow ini cukup menarik. Jadi memang lebih tinggi di gender yang female dan usianya di 31 sampai 40 tahun gitu. Kemudian kalau untuk yang four wheeler memang dia lebih tingginya di area Jabodetabek. Kemudian ini kebalikannya justru dia di laki-laki dan SES-nya itu lebih banyak yang di A gitu ya. Oke, nah yang berikutnya kita coba lihat lagi nih sebenarnya dari para intender ini kenapa sih sebenarnya mereka intent untuk beli EV gitu ya. Secara keseluruhan kalau kita lihat sebenarnya ada kesamaan alasan nih kenapa antara four wheeler dan two wheeler itu mereka pengen beli EV. Yang pertama kalau kita lihat secara persentase memang paling besar itu karena mobil ini memproduksi eh, emisi karbonnya itu lebih rendah. Jadi bisa dibilang bahwa sebenarnya ada kepedulian nih dari para intender terhadap kita sebagai pembeli nantinya itu mempunyai kontribusi terhadap environment kita supaya menjadi lebih baik lagi dengan cara mereka menggunakan EV. Nah, yang kedua itu lebih ke performance aspeknya, yaitu lebih ke mesinnya. Jadi mereka sebenarnya kenapa pengen beli EV ya karena pengen mesin yang mereka punya di mobilnya itu tuh lebih halus suaranya. Kemudian yang ketiga itu dan keempat itu kalau kita gabungkan lebih kaitannya dengan cost. Jadi nggak cuma cost dari segi teks, tapi juga cost dari sehari-hari, yaitu dari pengisian dayanya, kemudian juga maintenance-nya. Nah, sementara untuk yang general aspek yaitu lebih ke desain eksterior dan interior itu lebih kecil. Jadi bisa dibilang sebenarnya ketika mereka membeli EV itu alasannya itu beyond daripada fitur atau technical aspek seperti price atau eksterior dan interior. Jadi memang lebih kepada hal-hal yang sifatnya environment, kemudian cost yang lebih low tax, dan untuk hal fitur interior design dan price itu ternyata lebih kecil daripada itu. Oke. Nah, kemudian kebalikannya, untuk para non-intender sebenarnya kenapa sih mereka tidak mau ya membeli, masih punya barrier nih, kenapa mereka tidak mau beli EV gitu ya. Nah ini justru kebalikannya, kalau tadi intender itu sudah tidak terlalu memikirkan mengenai desain, mengenai harga, dan lain sebagainya, kalau yang di sini mereka justru masih concern mengenai harga. Jadi memang mereka melihat harganya ini masih mahal untuk si mobil EV itu. Yang kedua, kalau digabungkan, sebenarnya masih ada kekhawatiran terhadap after sales. Jadi after sales-nya itu bukan cuma mengenai spare part, tapi juga bengkel. Jadi mereka merasa spare part-nya ini masih belum jelas nih sebenarnya kalau misalnya ada kerusakan, itu harganya berapa sih kalau harus diganti. Terus belinya harus di mana, gantinya di mana. Kemudian juga kalau misalnya mereka harus maintenance itu sebenarnya bengkel yang ada itu udah bisa atau belum. Kalau misalnya let's say kita pergi ke authorized workshop, itu sebenarnya udah available atau belum sih. Jadi mereka masih punya kekhawatiran hal seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah mengenai distance, jadi masih mengenai jarak tempuh. Seperti kita ketahui juga ya, kalau misalnya satu mobil EV kita charge sampai full, itu perbandingan jaraknya dengan mobil ICE itu akan berbeda jauh gitu ya, masih kira-kira mungkin 1,5 kali lebih kecil kalau untuk EV dibandingkan mobil ICE. Sehingga mereka juga masih belum jelas nih kira-kira kalau diisi charge sampai full, itu jarak tempuhnya berapa sih gitu. Apakah kalau mereka mau jalan lebih jauh lagi itu kira-kira mesti ngecas di mana dan lain sebagainya, dan itu berkaitan juga dengan charging concern di sini. Jadi tetap masih ada isu mengenai charging infrastructure kita, sehingga kaitannya juga dengan mereka worry sekali tentang jarak tempuh yang akan mereka jalani seperti itu. Kemudian ada sedikit kecil di sini tentang sebenarnya baterainya ini itu cukup kuat nggak sih? Apakah bisa bocor atau tidak? Atau mungkin juga kita tahu ya kalau di let's say di Jakarta kalau hujan sebentar itu banjir gitu ya. Nah ini juga mereka masih ada kekhawatiran
sebenarnya kalau misalnya dalam keadaan banjir itu bakal bocor atau enggak, bakal rusak atau enggak sih, karena kan ini kaitannya dengan listrik. Jadi sebenarnya memang perlu adanya edukasi yang lebih sering dan lebih mendalam mengenai hal-hal yang menjadi barrier si non-intender ini untuk membeli EV. Kira-kira Oke, gitu. menarik banget ya Oke. Via ya untuk Mm-mm, datanya. Nah, ini betul. cukup menarik nih Via. Kenapa ya? Kalau dilihat dari sini, Mm-mm. expensive price itu masih menjadi faktor utama kenapa orang belum ingin membeli electronic vehicle gitu ya Via ya. Iya, Padahal kayaknya betul. nih kayak beberapa dari beberapa prinsipal gitu ya atau beberapa kali kita lihat berita itu pemerintah sedang menggalakkan untuk PPN free gitu. Berarti ini sebenarnya masih Betul. apakah itu artinya tidak impactful atau seperti apa nih Via? Iya, nah nanti mengenai government insentif pun juga akan kita bahas. Jadi sebenarnya ini Oke. lebih ke arah si konsumen ini sebenarnya tidak aware secara mendalam mengenai si mobil EV ini. Sebenarnya kalau misalnya mereka aware bahwa ada insentif dari government, kemudian kalau dihitung-hitung secara running cost-nya, tax-nya itu secara total cost ownership-nya pun akan jadi lebih kecil. Tapi memang karena edukasinya masih sangat kecil, masih tidak terlalu merata, dan awareness-nya pun masih limited. That's why dia masih menganggap nih EV ini kayaknya masih agak abu-abu gitu, nggak tahu arah ke depannya akan seperti apa. Jadi mereka melihat ini harganya masih mahal gitu. Oke, Via, ini ada pertanyaan yang menarik ya. Ketika Oke. mereka berbicara tentang spare part yang mahal, kemudian susah Mm-mm. ditemukan, sedangkan Mm-mm. dari sisi si dealer maupun sisi prinsipal, biasanya mereka juga mengkomunikasikan bahwa mobil EV ini tuh justru mereka less maintenance gitu. Mereka Mm-mm. hanya perlu mengganti ketika baterainya sudah error beberapa tahun kemudian. Nah, apakah itu juga artinya komunikasi ini sebenarnya belum masuk ke mereka sehingga Iya, mereka mesti sebenarnya mereka belum belum apa ya, belum masuk ke mereka sih. Jadi mereka masih juga belum ada real case ya. Mungkin kalau kita bandingkan dengan mobil ICE, misalnya let's say mobil apa ya, Avanza. Kita tahu nih bisa ngobrol dengan sesama pengguna Avanza. Oh, kira-kira Pak Avanza tuh biasanya masalahnya inilah ganti bannya nih suka perlu diganti atau mungkin misalnya remnya nih kadang-kadang suka error. Paling itu yang diganti. Tapi kan kalau EV ini karena masih baru jadi belum ada real case di mana sebenarnya spare part apa sih yang biasa diganti. Dan terutama juga mengenai baterai itu menjadi concern sebenarnya life age-nya si baterai ini itu berapa lama sih? Dan kalaupun harus ganti itu harganya berapa? Nah, itu yang masih belum jelas gitu sih. Oke, cukup menarik. Jadi sebenarnya kalau melihat ini, barrier dari pembelian electronic vehicle balik lagi ke masalah education dari pihak distributor ataupun prinsipal gitu ya kepada Iya, konsumernya yang memang masih betul. belum dirasakan oleh si konsumernya gitu ya. Iya, betul. Oke, Oke. aku coba kita lanjut dulu ya. Nah, kita juga mencoba covering sebenarnya daripada EV user, sebenarnya mereka satisfied nggak sih terhadap EV yang mereka gunakan saat ini. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan itu baik four wheeler maupun two wheeler itu mereka sebenarnya puas terhadap EV. Dan kalau kita deep dive lagi terhadap satisfied points-nya itu lebih ke arah sebenarnya sama dengan reason kenapa orang-orang intender itu mereka ingin beli EV. Jadi kalau dilihat di sini itu lebih kayak environmental friendly, kemudian advance teknologi yang lebih advance, kemudian cost-nya lebih rendah dari segi tax dan juga running cost-nya, low fuel cost-nya sehingga membuat mereka juga lebih efisien. Mereka nggak perlu lagi nih ngantri-ngantri di pom bensin gitu ya. Dan juga mereka sebenarnya aware untuk yang menggunakan ini jadi lebih aware bahwa maintenance-nya kayaknya nggak akan sesusah itu deh, nggak akan seribet kalau mobil yang ICE. Dan di sini juga mereka appreciate juga terhadap performance-nya, bahwa mereka juga mention mengenai good acceleration, di sini juga untuk two-wheeler. Kemudian juga engine-nya sesuai dengan yang mereka harapkan, yaitu lebih halus suaranya. Jadi satisfied point-nya itu lebih ke arah
hal-hal beyond yang technical aspek atau fitur aspek. Sementara untuk fitur aspek itu malah menjadi satu yang dissatisfied point. Jadi sebenarnya untuk hal interior, eksterior, kemudian dari segi warna, mereka justru mengharapkan itu lebih banyak diimprove. Jadi eksteriornya harusnya lebih bagus, pilihan warnanya lebih banyak, interior desainnya lebih dari segi tempat duduknya, kemudian legroomnya, kemudian juga bagasinya, kalau bisa itu lebih diimprove dan lebih besar lagi gitu. Jadi memang dissatisfied-nya memang itu hal-hal yang kita perlu improve di hal fitur dan juga interior dan eksterior desainnya. Oke, kayaknya ada pertanyaan lagi. Nggak apa-apa, nanti aku bacain. Tapi aku Oke. punya poin menarik nih dari Pak Rafael. Pak Rafael, if you don't mind, aku mau invite Pak Rafael untuk ikut diskusi, boleh? Sebentar. Oke. Sebentar, Pak Rafael. Halo, Pak Rafael. Boleh. Ya, Halo, oke. Pak Mbak. Rafael punya poin menarik dari poin sebelumnya yang tadi mengenai education and also awareness ya, Via. Ya, silakan Pak Rafael. Sebenarnya sih pertanyaannya berhubungan dengan yang poin yang saya ajukan, education and awareness itu step 1. Itu orang ngelihat mobil listrik atau motor listrik itu out of range dari segi harga. Sama mereka nggak yakin after sales-nya seperti apa sih, sama spare parts-nya ada nggak sih. Aku ambil contoh yang simple ya. Wuling Air EV bannya ukuran 12 nggak ada di market. Adanya ban Vespa, ukurannya 12. Betul. Kalau bannya robek ya, kita nggak ngomong bocor ya, kita ngomong robek, itu wulingnya aja belum ada stok untuk ganti ban biasa ya. Bukan velg ya, tapi bannya. Nah, itu kan salah satu yang bikin orang deterrent ya. Should I buy a Wuling RV? Masa ganti pakai ban ukuran motor 12 kasar. Betul Pak, setuju memang. Yang ngedrive paling tinggi adalah cost of battery-nya kan, yang bikin harga EV itu tinggi. Karena cost of battery, itu baterainya lithium ion, lithium cyanide, celluloid segala macam itu beda-beda kan. Teknologi tentunya nambah terus. Dan yang kedua, kita ambil contoh yang sudah pernah beli Ioniq. Yang pertama, Kona Electric, resale value-nya masih gray area banget. Karena tidak ada assessment atau valuasi yang kredibel, resale value-nya berapa. Makanya juga untuk misalnya pengguna, kan orang Indonesia sukanya kan antara 3 sampai 6 tahun tuh ganti mobil. Upgrade atau gimana. Nah ini harga jualnya kalau Avanza jelas, merek-merek yang umum ya, itu jelas. Tapi ini kan resale value-nya gray. Jadi kecenderungan orang untuk maju beli, aduh ngeri, mendingan motor deh agak lebih murah gitu loh. Iya, betul. Coba. Oke. Betul sekali Pak. Betul Nice sekali insight memang. dari Pak Rafael Iya, ya. betul sekali Pak. Mengenai spare part saya juga pernah, kalau mengenai spare part memang menjadi salah satu concern sih Pak, dengan sesuai data kita bahwa mereka juga bingung nih sebenarnya kalau mau ganti itu sebenarnya barangnya ada atau enggak, harganya berapa, kalaupun ada harganya berapa, terus nah itu menjadi sebenarnya tugas dari kita sih Pak sebagai manufacturer ya, untuk kita bisa pertama sih mengedukasi dulu, mungkin kemungkinan besar hal-hal spare part inilah tipenya yang akan digantikan gitu. Dan kalau itu ya sambil berjalan memang ada tugas dari manufacturer harus segera menyiapkan karena pasti cepat atau lambat kan pasti akan yang perlu maintenance ya gitu. Memang jadi tapi yang utama adalah kita memang harus build dulu sih education dan awareness-nya dulu supaya mereka tidak khawatir bahwa memang maintenance-nya itu masih di seputar spare part yang tidak sebanyak ICE. Jadi akan lebih tetap menguntungkan kalau mereka membeli EV. Kira-kira begitu. Oke. Terima kasih Pak Rafael atas insight-nya dan juga sharing-nya ya. Oke, kita lanjut terlebih dahulu ya. Oke. Nah, kemudian ini kita coba tanya juga. Jadi dari EV user yang kita interview, kita tanyakan sebenarnya
dari mereka itu berapa persen sih yang sebenarnya pengen kembali ke mobil konvensional atau ICE gitu ya. Ternyata dari four wheeler itu hanya 10% yang sebenarnya mereka ketika udah pakai EV ya udah cuma 10% nih yang mau balik gitu. Jadi bisa dibilang ini angkanya cukup kecil. Jadi kalau dibilang kenapa sih alasannya mereka mau kembali ke conventional car gitu ya. Yang pertama adalah mereka masih worry, sebenarnya mesinnya, materialnya itu tahan lama atau enggak sih dibandingkan dengan mobil yang biasa, termasuk dengan baterainya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan material, mesin, baterai, dan lain sebagainya, mereka masih ragu sebenarnya ini tahannya berapa lama, berapa tahun masih belum jelas gitu. Jadi masih kayak kepikiran kayaknya lebih baik, lebih aman balik ke conventional car aja deh gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mereka juga sebenarnya masih mengharapkan perjalanan jarak tempuh yang lebih jauh. Jadi sekarang ini mereka menggunakan EV ini untuk jarak tempuh yang masih pendek, dan harapan mereka karena kedepannya mungkin akan menggunakan perjalanan yang lebih jauh, jadi mereka pikir oh, kayaknya lebih baik menggunakan conventional car deh, karena sekarang jarak tempuhnya terlalu pendek. Kemudian juga lebih ke ini lagi tadi, berkaitannya dengan after sales, di mana mereka ini merasa workshopnya itu masih limited, jadi kayaknya susah ya untuk mereka tuh ke bengkel untuk maintenance ataupun repair dan lain sebagainya. Kemudian juga mereka merasa chargingnya ini masih belum fast charging, masih lama, jadi untuk melakukan perjalanan juga butuh waktu. Kemudian ini mengenai baterai, tadi ada yang leaking juga, tapi ini kecil, tidak terlalu banyak. Dan berkaitan juga balik lagi sama lagi charging infrastructure ini, kalau kita gabungkan juga mereka merasa charging stationnya pun masih limited. Jadi kalau disummary-kan mereka paling besar itu masalah reliability, kemudian jarak tempuh, dan juga charging infrastructure dan after sales. Oke, lalu bagaimana sih dengan two-wheeler ya? Kalau two-wheeler malah lebih kecil lagi. Jadi dari pengguna two-wheeler EV user itu hanya 2% yang ingin kembali ke conventional bike. Jadi memang EV user ini sepertinya lebih open untuk mereka mencoba membeli EV, kemudian untuk mereka kembali lagi switch ke conventional bike itu juga lebih kecil dibandingkan four-wheeler. Oke. Nah, Jadi sebenarnya untuk two wheelers itu lebih ini ya, in lebih terms of potensial sepertinya ya. potensial Kalau sebenarnya ya. iya lebih Iya ya, potensial, lebih ada opportunity untuk two wheeler dibandingkan dengan four wheeler. four wheelers. Oke. Oke. Kemudian, nah masuk ke topik yang kita akan bahas, yaitu apa sih sebenarnya bagaimana nih kita bisa sukses di EV market ini, yaitu yang pertama adalah kita harus tentunya lebih fokus ke hal-hal yang positif atau kelebihan atau keunggulan dari EV, dengan kita mengeliminasi nih sebenarnya hambatan yang dipersepsikan orang-orang mengenai EV yang menjadi barrier itu harus kita eliminasikan. Nah, di sini seperti dari topik daripada webinar kita hari ini, jadi ada 5 elemen yang kita identify untuk kita bisa winning the market, yaitu yang pertama, kita harus mengkomunikasikan nggak cuma mengenai fiturnya atau price-nya atau mungkin kelebihan EV-nya, tapi kita juga harus bisa connect dengan emotional connection-nya si user ini melalui sosial media. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Kemudian yang kedua, kita harus mengkomunikasikan value equation-nya daripada si EV ini. Ini lebih halnya mengenai price, kemudian running cost-nya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kita harus bisa mensimulasikan physical experience dari EV ecosystem itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita harus meng-create produk yang stylish dan juga comfortable. Yang terakhir adalah ini yang tadi kita bahas di depan ya, jadi kita harus bisa meyakinkan konsumen mengenai support terhadap after sales, yaitu di bagian service dan juga spare part. Oke, sebelum kita lanjut nih Via untuk detail dari how to win the electronic vehicle market, ini aku juga cukup menarik dengan discussion yang di-share lagi oleh Pak Rafael. Pak Rafael aku undang lagi ya, karena ini menarik banget nih untuk discussion.
Oke, untuk partisipan yang lain kalau mau ngobrol-ngobrol juga feel free ya. Halo Pak Rafael, udah bisa sharing? Udah bisa Udah, ngobrol belum ya? udah. Harusnya Sudah. yang lain juga. Ini maksudnya buat diskusi loh. Oh iya, Pak, boleh, Mungkin, nggak apa-apa, mungkin Pak. ini bisa dipancing nih oleh Pak Rafael terlebih dahulu nih. Aku mau say hi dulu juga nih ke Pak Mas Tommy. Halo Mas Tommy, baru join kayaknya. Oke, Mas Tommy kebetulan dari Piaggio nih. Kalau nanti mau sharing, feel free juga ya Mas ya. Oke, Mas Rafael, silakan Pak Rafael. Ya, ini yang poin 5 ini relevan banget. Aku setuju. Cuman ada ini kan to win EV market yang mungkin yang di diskusi atau di Q&A yang saya sampaikan adalah ininya. Orang beli EV itu buat apa sih? Orang kan selalu bilangnya range anxiety, tapi mobility pattern-nya seperti apa? Biasanya kan kalau kita lihat working force kan rumah kantor, kantor rumah, atau rumah kantor, kantor hangout, ngopi, dugem, apalah segala macam, nonton baru balik. Tapi kan sebenarnya dengan kita ambil contoh ICE versus EV, fully charged EV dengan range yang sekarang ada, which is taruhlah kita ambil Wuling Air EV ya, 250 km lah, dengan fully bensin penuh, mobil setara dengan Wuling, itu kan nggak setiap hari harus ngisi bensin. Sama seperti EV, nggak setiap hari harus nge-charge EV-nya. Jadi kan kita lihat mobility pattern-nya seperti apa. Orang kalau saya lihat, kebetulan saya di bidang ini ya, di EV mobility juga, mall-mall yang membranding punya EV charging, utilitasnya sangat rendah. Karena orang dari rumah chargingnya udah full. Kasarnya mungkin nyampe ke Pacific Place, dengan berbagai EV charging di bawah, di B1, itu dia nggak perlu nge-charge. Cuman jadinya itu kita pakai budaya handphone, which is sebenarnya nggak bagus. Contohnya, baterai handphone masih 50%, baterai EV mobil masih 50%. Kita charge terus, berarti kan battery performance akan menurun. Itu alamnya sama. Nah sebenarnya kan kalau kita baca panduannya, baterai handphone tidak boleh di-charge kalau belum di bawah 30%. EV pun begitu, baik motor ataupun mobil, sama. Tapi kan dengan adanya berbagai charging infrastruktur yang nggak relevan, ngapain? Beda halnya kalau orang memang, kayak saya pakai motor EV, range kebetulan motor saya range-nya 140 km, satu baterai, dia muat 2 baterai. Saya nge-charge-nya hari keempat, nyampe kantor, saya copot baterainya, saya masukin ruang kerja saya charge. Hari keempat baru saya charge loh. Saya commute-nya average-nya sekitar 25-30 km per hari, bolak-balik dari rumah ke kantor. Nah, teman saya punya Wuling Air EV juga sama, dia nge-charge-nya hari keempat, cuman kantornya di WTC, nggak ada tempat nge-charge. Berarti kan dia ada barrier. Nah, kenapa kita perlu data mobilitas orang? Kenapa, di mana sih yang ideal tempat? Mall menurut saya tidak relevan, dalam arti emang utilitasnya terbukti rendah, itu lebih branding ya, which is good, and communication and emotion. Tapi mobility data orang tuh nggak, lu mau nge-charge di mana ya? Enaknya di kantor kan pasti diem 3-4 jam. Oke, siap. Oke, menarik banget insight-nya Pak Rafael. Mungkin nanti kita lihat dari data-data kita yang kita punya ya, how to win the EV market. Apakah itu sesuai atau enggak gitu ya? Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rafael. Boleh compare data. Kita kolaborasi. Oke. Kita sambil diskusi aja ya Pak. Justru ini jadi lebih menarik sih. Ada pandangan dari Pak Rafael di sini. Jadi bisa nanti kita sambil diskusi lagi bersama ya. Oke, mungkin kita mulai dulu. Dilanjut ya, Via ya. Iya. Nah, untuk yang pertama, jadi kita melihat bahwa sebenarnya kita nggak hanya harus berkomunikasi di mengenai fiturnya, mengenai harganya, dan lain sebagainya, mengenai EV, tapi kita juga harus mengkomunikasikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan emotional connection-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita melihat secara globally yang ada di negara-negara lain, mereka itu mengkomunikasikan mengenai EV, kenapa mereka harus
membeli EV itu dengan dua tren, yaitu saat ini lebih ke eco-friendly dan juga yang kedua adalah trendsetter. Nah, kalau eco-friendly itu kaitannya adalah bagaimana si pembeli ini mereka menjadi kontribusi, menjadi part of the contribution bagaimana kita membuat environment kita itu menjadi lebih baik. Kalau diingat tadi di awal, salah satu reason kenapa intender pengen beli EV itu adalah mereka kan ngerasa, oh ini producing emisi karbonnya itu lebih rendah gitu ya. Jadi mereka itu melihat mobil ini akan membuat environment kita menjadi friendly. Jadi bisa dilihat sebenarnya mereka pun sebenarnya juga mempunyai rasa kepedulian bahwa mereka juga ingin nih berkontribusi bahwa ingin environment kita itu lebih baik, lebih sustain, lebih bebas dari polusi dan lain sebagainya. Jadi kita bisa mengkomunikasikan. Salah satu trennya adalah dengan eco-friendly. Yang kedua adalah dengan menjadi trendsetter. Jadi kalau yang ini lebih ke arah kita mengkonekkan ke psikografiknya mereka, berbicara tentang psikografis mereka, bagaimana sebenarnya mereka itu bisa menjadi berbeda dan juga unik dibandingkan orang lain ketika mereka membeli EV. Jadi lebih ke arah kalau gue beli EV sekarang, kalau saya beli EV sekarang tuh sebenarnya bisa jadi trendsetter. Yang lain belum mulai, saya udah mulai duluan nih. Saya udah one step ahead. Saya adalah part of the trend gitu. Dan ini kalau kita lihat sekarang kan orang-orang banyak ya kayak yang posting di sosmed, terus posting di Instagram, TikTok dan lain sebagainya untuk memamerkan sesuatu yang mungkin orang-orang lain belum punya. Dan ini bisa menjadi salah satu bagaimana kita bisa mengkonekkan diri kita atau meng-drive para potensial customer kita untuk membeli EV. Oke. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya interaksi mereka terhadap EV ya? Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara total hanya setengahnya aja yang aware terhadap EV. Dan kenapa kita bilang harus lewat mengkomunikasikan lewat sosial media? Karena ternyata dari yang aware ini mereka pertama kali first touch point-nya itu adalah dari sosial media atau internet. Jadi that's why sosial media ini ternyata mempunyai role yang sangat penting untuk membuilding si awareness terhadap EV. Dan yang kedua, karena kita tahu juga udah banyak EV, terutama yang paling banyak yang dilihat mungkin Wuling atau Ioniq ya, yang di jalanan. Juga mereka sebenarnya udah lihat, tapi balik lagi, memang first experience-nya itu adalah si first touch point itu adalah social media. That's why kita bisa komunikasikan emotional connection-nya ini melalui social media. Oke. Nah, di sini kita coba kasih beberapa ide ya mengenai campaign yang kaitannya dengan sustainability. Jadi memang di sini kita harus menekankan mengenai kontribusi. Jadi lebih kata-katanya adalah kontribusi bagaimana si buyers ini mereka mempunyai koneksi dari EV dan juga dengan environmental outcomes untuk nggak cuma buat diri dia sendiri, sebenarnya juga bisa buat keluarganya dia, buat teman-temannya dan komunitas mereka yang lain. Jadi benar-benar untuk keseluruhan mereka terasa mereka ini adalah orang yang berkontribusi gitu ya. Contoh ini seperti ini. Jadi menekankan kata-katanya join, ayo ikut bersama. Kemudian ini lebih kayak menunjukkan jelas banget ya, ini lebih ke go green. Kemudian ini adalah Switch Delhi, ini adalah salah satu campaign yang dilakukan di India. Jadi memang mengajak government-nya membuat satu national campaign di mana mengajak semua pengguna mobil untuk mengganti mobilnya sehingga kotanya itu akan menjadi lebih green. Kemudian juga kita bisa lihat contoh dari Ford bahwa mereka juga sangat peduli terhadap sustainability di mana main message-nya adalah contoh misalnya protecting the planet, kemudian juga mereka tetap menekankan bahwa kita tetap memprioritaskan orang-orang dan juga di sini tetap menekankan tentang kontribusi bahwa ayolah kita bersama meng-create tomorrow lebih baik gitu ya. Kemudian juga ini ada salah satu contoh lagi lebih ke greener future, itu adalah salah satu dari campaign di Taiwan untuk two-wheeler. Oke. Kemudian ini adalah beberapa idea yang kebalikannya untuk yang emosional yang kedua, yaitu lebih ke trendsetter. Contoh ini Ioniq untuk in charge, I'm in charge. Jadi saya yang mengambil keputusan untuk mengambil kontrol bahwa saya adalah trendsetter, kemudian saya
adalah salah satu yang one step ahead dibandingkan yang lain. Kemudian juga dari BMW kita lihat bahwa mereka menekankan kata-kata lead the charge. Jadi mungkin orang lain masih takut terhadap perubahan, tapi yang lain juga ada kok yang mengendarai mobil EV gitu ya. Kemudian ini juga ada contoh satu lagi seperti kayak kalau banyak di sosmed ya biarin aja haters nggak suka gitu ya, kita bodo amat gitu, penting kita pakai. Terus kemudian ini juga satu campaign dari India lagi, yaitu awalnya juga komputer itu aneh tapi sekarang menjadi normal. Nah ini lebih mengkomunikasikan bahwa mereka harus menjadi trendsetter yang mungkin dulunya aneh sekarang biasa aja, dan komunikasikan bahwa sebenarnya attention yang akan mereka dapatkan, status dan attention ketika mereka membeli EV, itulah yang akan mereka dapatkan. Mereka menjadi the leader, mereka menjadi trendsetter, seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi kan? Nggak apa-apa, lanjut dulu, nanti kita summarize di akhir ya. Oke, baik. Nah, kemudian untuk yang poin kedua, jadi kita harus juga mengkomunikasikan dengan value equation-nya EV, yaitu pertama, tentunya berbicara mengenai EV equation itu berbicara mengenai harga. Oke, nah kalau di harga ini kita lihat ternyata ada beberapa common perception dari EV, yaitu kita coba bagi dua, yaitu ada yang positif dan negatif. Mungkin coba kita bahas dulu ya yang negatifnya, yaitu yang negatifnya adalah memang initial cost-nya itu lebih mahal, lebih higher. Mereka melihat harganya itu masih lebih mahal dibandingkan ICE. Kemudian EV-nya itu karena harga awalnya mahal, jadi mereka punya persepsi jangan-jangan ke belakangnya nih maintenance-nya dan lain-lainnya itu menjadi lebih mahal. Jadi membuat persepsi sebenarnya TCO-nya pun, total cost of ownership-nya akan menjadi lebih tinggi juga gitu. Tapi sebenarnya ada positifnya juga bahwa sebagian besar orang itu juga sudah aware bahwa sebenarnya in the long term sebenarnya ini akan jauh lebih murah loh, lebih menguntungkan juga buat kita, di mana fuel cost-nya akan lebih murah, terus kemudian maintenance-nya juga lebih sedikit. Jadi sebenarnya termasuk juga tax-nya juga jadi akan lebih kecil jauh dibandingkan daripada ICE. That's why long term-nya pun akan lebih bagus, dan itu akan membuat si EV itu akan menjadi better value for money. Dan kemudian juga mereka punya belief bahwa mungkin sekarang mobil-mobil EV itu model-modelnya masih limited ya, yang available, pilihannya pun masih limited, tapi mereka believe juga bahwa in the future sepertinya manufacturer akan mulai banyak mengeluarkan model-model EV, sehingga model-model EV pun ini akan menjadi lebih affordable in the future, dan harganya pun akan menjadi semakin kompetitif dengan ICE. Oke. Yang berikut adalah, nah kalau kita lihat tadi sebelumnya adalah sebenarnya dari four wheeler itu hanya 25% yang mereka ingin beli EV ya, dan salah satu reasonnya adalah expensive price. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya ini kita coba buat dari data kita. Jadi kita tanyakan sebenarnya menurut Anda tuh Ioniq yang Anda tahu harganya berapa sih gitu. Dan persepsi terhadap harga-harga mobil EV itu masih beragam sekali. Jadi bisa dibilang persepsinya itu masih tidak tepat atau kurang tepat gitu ya. Jadi contoh misalnya Ioniq, rata-rata mereka tahunya tuh harganya sekitar 600-an. Tapi padahal aslinya itu harganya sudah 750 juta. Termasuk juga dengan Toyota, itu harganya mereka kira di bawah 1 M, tapi ternyata harganya aslinya di atas 1 M. Kemudian juga Wuling. Nah, hanya Wuling lah yang sebenarnya mereka ngerasa Wuling ini harganya sekitar 250-an, di atas 3 juta, tapi ternyata sekarang sudah di bawah 300. Jadi memang di sini masih ada persepsi bahwa harga-harga dari EV ini masih apa ya, mereka masih belum tahu sebenarnya harganya berapa, masih belum aware secara tepat lah mengenai harga ini. Oke. Nah, kemudian kita juga perlu sebenarnya nggak cuma mengkomunikasikan mengenai harganya, tetapi kita juga bisa meyakinkan bahwa sebenarnya initial cost-nya itu tidak setinggi yang mereka kira gitu. Sebenarnya kalau kita lihat insentif dari government ini sudah bagus, dan itu menjadi salah satu
driver daripada si intender untuk mereka beli EV karena adanya insentif dari government ini. Namun, hanya setengahnya nih sebenarnya yang aware bahwa, oh government insentif ini ada, tapi nggak tahu nih bentuknya apa. Ada malah lebih banyak yang nggak tahu sebenarnya beneran ada nggak sih gitu ya. Dan kalau kita cek ke EV owner, sebenarnya cuma setengah yang mereka udah terima si insentif itu, dan sebenarnya mereka pun cukup puas nih. Jadi mereka cukup puas karena itu beneran nyata dan jumlahnya pun juga cukup banyak gitu. Jadi nggak cuma sekedar omongan belaka dari si pemerintah, tapi itu memang benar-benar nyata. Dan ini menurut kami ini memang perlu dikomunikasikan secara benar. Misalnya ini insentifnya masih ada, bentuknya let's say dengan harga diskon secara langsung dari harga aslinya segini jadi segini. Jadi memang ini yang masih ragu-ragu sebenarnya masih benar, masih ada atau enggak, kemudian juga beneran didapatkan atau enggak, itu masih abu-abu di antara para intender ini gitu. Oke, Via, berarti kalau kita get back ke data ini sebenarnya balik lagi ya ke masalah communication tadi ya, sebenarnya masih Iya, belum betul. benar-benar masuk ke consumernya gitu. Jadi aku Iya, sebenarnya betul. seperti message oleh dari teman-teman dari Wuling, cuma beliau nggak bisa lanjut. Jadi tadinya pengen sharing juga sebenarnya apakah memang sebenarnya communication ini gimana sih, atau gimana sih sebenarnya communication ini kenapa belum bisa masuk ke consumer, padahal ini government juga cukup menggalakkan bahwa oh kita lagi ada promo untuk PPN ya yang tadinya 11% ya kalau nggak salah jadi 1%, Iya. tapi ternyata cukup di data ini cukup besar sekali bahwa mereka nggak aware dengan insentif Iya, dari jadi government ini ya. betul, betul. Jadi mereka sebenarnya nggak terlalu aware dalam artian bentuknya seperti apa. Apakah beneran ada atau enggak sih? Atau hanya janji-janji yang palsu aja nih, nggak beneran ada gitu ya. Jadi mereka juga jadi ragu sebenarnya beneran ada atau enggak. Jadi nggak bener-bener tahu, merasakan sebenarnya beneran nyata atau enggak sih gitu. Jadi lebih ke sana. Padahal sebenarnya kalau dari EV owner yang sudah menerima, beneran menerima, mereka puas banget gitu. Jadi memang sebagai tugasnya kita untuk menyampaikan bahwa ini beneran ada dan memang beneran diberikan gitu. Oke, menarik. Oke. Oke, dilanjut Sylvia untuk Oke. datanya. Kemudian kita juga harus lebih menekankan dari segi charging cost. Bahwa ke depannya ketika mereka membeli EV, bukan cuma harganya sebenarnya karena ada insentif itu akan lebih murah, tapi in the long run, dari long term saving-nya pun, dari charging cost-nya pun itu akan menjadi lebih kecil gitu ya biayanya secara keseluruhan. Kalau kita lihat, ini coba kita buat perbandingan. Jadi kalau misalnya kita Ioniq 5 itu yang kita temukan datanya adalah untuk 58 kWh dari full itu sekitar 385 km. Jadi dari sekali ngisi sampai full itu mungkin rata-rata sekitar 116.000, sorry. Dan kalau Wuling REV karena kapasitasnya pun lebih kecil 45 kWh, jadi dia hanya bisa sampai 300 km. Sementara untuk Avanza mereka itu untuk mencapai 495 km itu mereka membayarkan sekitar hampir 500.000. Jadi kalau kita bandingkan secara jarak pun sebenarnya nggak beda jauh ya antara Avanza dengan Ioniq 5, dengan perbandingan harganya sebenarnya 5 kali lebih kecil untuk ICE gitu. Jadi mungkin perbandingannya inilah yang perlu kita komunikasikan gitu. Jadi mereka juga kebayang nih kalau misalnya itu sebenarnya murahnya seberapa murah sih gitu. Dan sebenarnya biayanya harusnya keluarnya berapa gitu. Jadi kira-kira mungkin dengan perbandingan seperti ini bisa kita sampaikan ke mereka bahwa in the long run, kalau dihitung-hitung, kalau mau seperti jarak tempuhnya Avanza dari kosong sampai dengan full tankinya, itu pun masih tetap lebih murah untuk si mobil EV. Oke, ini cukup menarik juga nih data ini ya, Via ya, karena tadi kalau kita balik ke data tentang barrier tadi, bahwa salah satu barrier kenapa mereka belum mau membeli adalah harga yang mahal ketika membeli gitu ya. Harga dari kendaraan itu sendiri mahal, padahal kalau melihat ke sisi dari penggunaan fuelnya setiap hari, kita bisa lihat di sini bahwa sebenarnya ada sisi di mana dari sisi financially mereka justru lebih bisa irit dari
daily using-nya gitu ya. Iya, betul sekali, Mbak Vika. Jadi memang harus ditekankan lebih ke sini gitu sih. Oke, Oke. ini aku dapat ini dulu nih. Dapat message dari beberapa teman-teman di industri kenapa yang dipakai tentunya Avanza nih. Jadi sorry kenapa yang dipakai Karena Brenda. kayaknya mobil sejuta umat ya. Maksudnya kalau kita lihat di jalanan itu paling banyak memang perbandingannya ke Avanza karena mobil sejuta umat, jadi bisa kita lihat di jalanan pasti ada yang paling baik digunakan, baik untuk yang taksi online ataupun yang keluarga, mereka pun juga banyak yang menggunakan Avanza. That's why kita membandingkannya ke Avanza. Seperti itu sih. Semoga Ya. menjawab ya. Iya, oke. Oke, Oke, dilanjut aku ya. lanjut dulu ya. Oke, yang berikutnya ini adalah elemen yang ketiga, yaitu bagaimana kita bisa mensimulasikan nih physical experience dari EV ecosystem. Jadi dari data kita ternyata hanya 16% yang pernah lihat mobil EV itu melalui face-to-face event. Either itu di exhibition, atau di motor show, atau di mall, atau di mana itu masih kecil banget. Jadi masih 16% aja yang pernah lihat. Dan sebenarnya ini justru menyebabkan ada gap di physical ataupun real experience yang sebenarnya itu penting banget untuk kita memprovide edukasi tentang EV kepada si para calon pembeli kita. Jadi mungkin di sini yang perlu kita tekankan adalah bukan cuma hanya memamerkan mobilnya, memperlihatkan model mobilnya, tetapi juga menunjukkan lebih ke experience-nya dalam hal mungkin di sini juga udah ada ya banyak yang dilakukan, kita bisa test drive juga sudah bisa, tetapi lebih ke arah di sini bagaimana sih sebenarnya kalau mereka itu ngecharge dengan kondisi menyala. Jadi lebih ke situ. Jadi mereka bisa kebayang nih kira-kira seperti apa sih ngecharge-nya kalau lagi nyala. Kebanyakan kalau yang misalnya kita temukan di mall-mall itu ada mobilnya aja, tapi nggak ada tuh kayak mereka simulasikan sebenarnya kalau ngecharge itu seperti apa. Dan itu kan sebenarnya yang masih jadi pertanyaan juga banyak untuk para Consumer ya, mereka masih consumernya gitu ya, iya. takut. Dan ini, iya Oke. betul sekali. Dan juga ini kita ambil contoh dari negara lain. Jadi ini contoh yang bagus sekali sebenarnya. Jadi mereka ketika menggunakan satu event face to face gitu ya, public event, mereka bukan cuma mobilnya, berusaha untuk menjual mobilnya, terus memperkenalkan mobilnya melalui test drive, tapi juga mereka mengadakan satu panel. Satu panel ini booth-nya khusus untuk mereka calon pembeli ini berbicara dengan EV owner. Jadi mereka datangkan pembeli-pembeli EV yang sudah menggunakan EV untuk mereka bisa sharing sebenarnya pengalamannya selama ini tuh gimana sih? Ada kesulitannya apa? Terus chargingnya gimana? Kalau di rumah chargingnya gimana ya? Mesti bikin charger baru nggak ya di garasi atau gimana? Atau kalau misalnya lagi di publik di jalan raya ngecharge-nya gimana? Jadi itu bisa kita sambil sharing dan ini bisa sebagai salah satu ide bagi kita untuk kita bisa kalau mengadakan event bisa bikin panel seperti ini. Jadi si Oke. calon pembeli pun jadi lebih yakin nih, oh ternyata seperti ini ya dari yang ada real case-nya nih gitu. Oke, cukup menarik ya. Jadi bukan dari si sales-nya, tapi justru dari consumer dan juga user-nya yang sharing gimana sih mereka experience-nya ketika menggunakan electronic vehicle gitu ya. Nah, ini bentar lagi biasa mungkin bisa dicontoh juga ya untuk teman-teman semuanya dari industri otomotif di sini. Iya, betul. Oke. Nah, ini contoh yang bisa mungkin kita adapt dari negara lain gitu ya. Nah, kemudian, ini adalah salah satu contoh dari inspirasi dari satu brand ini, dari premium brand dari Lexus. Jadi, ini kita temukan ada di salah satu mall di Jakarta. Jadi, mereka kayak buat, Lexus ini membuat satu showroom temporary sekitar 2 bulan, kalau nggak salah ya 2 bulan. Jadi, di dalam ini mereka bukan cuma hanya memajang mobilnya aja, jadi sebenarnya di dalam itu hanya 2 mobil, satu ini yang dipajang ini, kemudian yang satu ini di samping ini adalah charging-nya. Jadi semua yang datang ke situ bisa nyobain charging, bisa nyalain mobilnya dan cobain charging dengan keadaan menyala. Kemudian nggak cuma itu, mereka juga ada satu section di showroom itu mengenai edukasi. Jadi mereka bisa juga
melihat-lihat gitu ya, kira-kira kalau mobil EV ini apa sih sebenarnya, kemudian perbedaannya EV ada berbagai macam dan lain sebagainya, ini juga ada section seperti ini. Jadi sebenarnya kita bisa juga belajar dari sini bahwa memang tidak hanya fokus untuk jualan saja, tapi juga harus fokus memberikan edukasi dan lebih ke experience-nya ke si calon pembeli tersebut. Oke. Jadi balik lagi ya Via ya, communication and education yang memang harus yang harus ditingkatkan oleh teman-teman di distributor di sini ya. Iya, iya betul sekali, betul sekali. Oke, kemudian yang berikutnya adalah bukan cuma dari event, kemudian experience di event, di showroom, dan lain sebagainya. Ini kita berbicara mengenai dealership. Jadi, kalau berbicara mengenai dealership trend yang ada di luar negeri, di luar sana, di global, itu ada dua tipe dealership, yaitu yang pertama adalah DTC atau direct to consumer, di mana ini lebih ke arah si manufacturer itu menjual langsung ke konsumen tanpa melalui dealer. Nah, sebenarnya ada beberapa advantages untuk para manufacturer kalau mereka meng-apply si DTC ini, gitu ya. Yang pertama akan lebih cost efektif, jadi mereka nggak perlu lagi nih buang cost untuk spending ke advertising, terus juga harus competing dengan dealership lain dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian juga sebenarnya karena ini sifatnya lebih banyak online, jadi menguntungkan untuk customer, mereka bisa melihat berbagai macam jenis mobil itu tidak harus, let's say dia pergi ke satu dealer di daerah Jakarta Utara gitu ya. Mobil yang mereka mau lihat nggak ada nih, adanya misalnya di Jakarta Selatan. Nah, itu menjadi melimit customer choice mereka, sehingga jadinya mungkin tadinya pengen beli agak ribet ya, jadinya mereka pikir ya udah deh nanti aja gitu. Nah, dengan DTC ini semua model mobilnya itu bisa dilihat secara online, dan kemudian juga harganya pun jadi akan lebih fix gitu. Jadi tidak ada permainan dealer, jadi semuanya lebih fair, lebih fix untuk DTC ini. Namun memang DTC ini masih ada kekurangannya, dan di mana yang pertama itu adalah test drive-nya itu menjadi lebih challenging karena sifatnya itu manufacturer akan menjual langsung ke konsumen dan tidak ada toko fisiknya, sehingga si konsumen ini ketika mereka mau coba mobilnya atau test drive mobilnya itu akan menjadi lebih sulit, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah akan adanya resiko yang lebih tinggi terhadap driver safety. Karena belinya langsung dikirimkan dari manufacturer, ketika mereka ada isu dengan mobilnya, misalnya ada masalah dari maintenance atau butuh repair, itu akan lebih susah karena mereka harus dealing langsung dengan manufacturer, yang which is itu akan membuat menjadi lebih ribet lah untuk si konsumen. Nah, yang kedua itu adalah lebih ke dealership EV certification program. Jadi kita tetap bekerja sama dengan dealer, tapi di sini kita menekankan bahwa kita harus lebih specialized, kita harus lebih mempunyai standar yang unik untuk mempunyai si EV dealer ini. Dengan cara seperti apa? Yang pertama itu adalah tentunya training. Jadi kita harus pastikan semua staff dan tim yang ada di dealer itu sudah tersertifikasi, diberikan training mengenai EV. Kemudian yang kedua, dealernya pun sertifikasi dengan tersedianya charging station. Jadi setiap yang pembeli dari brand kita itu bisa datang ke dealer, kemudian bisa ada tempat chargingnya di situ. Kemudian chargingnya pun bukan charging yang biasa, tapi lebih ke yang sudah one step ahead, yaitu lebih yang ke fast charging, sehingga membuat dealer ini pun yang khusus untuk dealer EV ini pun menjadi lebih unik dibandingkan dengan dealer lain biasanya. Kemudian kita juga bisa lebih memberikan digital experience, di mana kalau konsumen pengen upgrade softwarenya, kemudian pengen subscribe hal-hal lain, fitur-fitur lain, itu menjadi lebih mudah juga, seperti itu. Dan kemudian di dealer EV certification program ini juga akan dipastikan bahwa harganya pun juga akan tetap fair, bahwa semuanya harganya akan sama, mana akan dikontrol harga-harganya dibandingkan dengan dealer-dealer lainnya. Oke, nah bagaimana sih dengan Indonesia sebenarnya, mana yang bisa kita... Oke.
sebelum masuk ke Indonesia gimana gitu ya Via ya. Ini cukup menarik nih dari Mas Awan. Aku agak lompat sedikit tapi masih relate juga sebenarnya. Pertanyaannya agak challenging nih dari data research-nya Via. Thank you sebelumnya Mas Awan. Mas Awan, sebelumnya aku juga mau menyampaikan, Mas Awan menyampaikan bahwa kayaknya materi tentang EV ini adalah yang terbaik yang pernah saya lihat sampai sekarang, simple dan gampang dipahami. Thank you Mas Awan. Mas Thank you, Awan Mas ada pertanyaan Awan. nih. Aku summary pertanyaannya Mas Awan adalah seperti ini dulu. Via, ini tuh kalau ngomongin mobil EV itu sebenarnya mostly penggunanya sampai sekarang dari level menengah ke atas gitu ya. Dan Betul. biasanya bukan mobil pertama. Jadi memang dia adalah second car atau just mobil untuk ya whatever dia, mereka bukan mobil pertama gitu ya. Nah, kalau ngomongin kenapa mereka bukan mobil pertama setelah tadi Via sampaikan, tapi at the end sampai kesimpulan bahwa orang tuh masih takut gitu. Masih belum trust. Tapi ini juga sebenarnya pernah terjadi ketika banyak teknologi masuk, contohnya misalkan dulu mobil matic atau motor matic itu juga kan masuk setelah manual gitu. Kemudian ada lagi teknologi injeksi. Ada nggak data kita bahwa sampai berapa lama sih mereka bisa trust mobil EV atau tren ini tuh sebenarnya akan benar-benar diterima sampai berapa tahun kemudian, Via? Kalau untuk itu datanya harus kita cek lagi ya, Mas Awan, berapa tahunnya. To be honest, kita belum memforecast kira-kira untuk mereka sampai percaya sampai ada EV itu seperti apa. Cuma kalau kita lihat dari barrier-nya, mungkin kalau kita bisa mengatasi masalah komunikasi tentang expensive price, kemudian mengenai after sales, kemudian juga tentang charging infrastructure, mungkin itu menjadi satu langkah dulu ya untuk kita bisa meyakinkan mereka. Tapi untuk beberapa tahunnya itu saat ini kita belum punya datanya sih, Mas Awan, gitu. Mungkin bisa dibikin studinya ya sama Mas Awan Iya, dan kita. nanti ini cukup menarik sih pertanyaannya, bisa Ya. lanjutannya ya. Oke. Oke, lanjut ya. Oke. Nah lalu lanjutannya bagaimana sih sebenarnya di Indonesia itu seperti apa? Nah, kalau di Indonesia, memang untuk melakukan DTC atau direct to consumer selling itu masih belum applicable. Karena dari data kita, 93% itu mereka ketika beli EV itu masih visit dealer, kemudian juga mereka visitnya itu bukan cuma satu brand, tapi juga 2 brand. Dan mereka datang ke sana itu bukan cuma ngobrol sama salesnya, tapi mereka tetap membutuhkan test drive. Jadi, orang-orang di Indonesia ini tetap masih percaya terhadap test drive. Belum sampai ke sana ya, kalau lihat mobil di online itu kayaknya masih belum deh, kayaknya masih harus tetap test drive gitu ya. Sehingga ini adalah contoh, jadi kita mendapatkan satu ilustrasi. Jadi memang ini contoh dari EV yang tadi yang bisa kita apply itu adalah EV certified dealer. Kita memastikan bahwa dealer itu mempunyai electric vehicle teknologinya, chargingnya, sehingga semuanya itu benar-benar terlihat memang kita untuk mobil EV gitu ya. Jadi di sini ada misalnya display mobilnya, kemudian di sini ada tempat chargingnya, kemudian di sini ada tempat after sales-nya yang memang untuk berkaitan dengan EV. Jadi semuanya lengkap memang untuk si EV tersebut gitu ya. Oke. Nah, kemudian nggak cuma dealer saja, jadi memang kita juga harus memberikan experience melalui charging station. Dan di sini kalau dilihat dari data kita itu 76% masih merasa memang infrastrukturnya itu masih kurang bagus, dan mereka tahu kalau mereka itu bisa ngecas di SPKLU, kemudian di pom bensin, dan atau enggak di rumah gitu ya. Tapi untuk tempat-tempat publik lainnya ini masih sangat kecil gitu. Nah, kalau di sini sebenarnya yang ingin kita tekankan adalah mungkin kita sebagai manufacturer tidak hanya menunggu daripada government bergerak untuk membangun charging station ini, namun kita juga bisa melakukan kerjasama dengan beberapa company swasta untuk kita bisa membangun si charging station ini gitu ya. Seperti contoh di Singapura ini mereka melakukan kolaborasi dengan beberapa company swasta untuk membangun charging station di sepanjang jalan tol. Jadi ini dilakukan sama mereka.
Kemudian yang kedua adalah trennya adalah kita juga sudah mulai memikirkan, mereka juga sudah mulai one step ahead bahwa adanya keperluan untuk fast charging, bahwa tadi kalau kita ingat barrier-nya salah satunya adalah mereka ngerasa kalau beli EV ini charging-nya lama. Jadi kalau mau perjalanan itu nunggunya lama dan mereka butuh yang lebih cepat. Mungkin tadi kalau kata Pak Rafael sebenarnya charging-nya pun juga nggak sering gitu ya, misalnya 4 hari sekali. Tapi mungkin kalau lagi perjalanan, let's say sebelum pergi lupa nih, kayak kita kadang kalau naik mobil lupa isi bensin, terus tiba-tiba harus isi bensin, dan sementara ini kalau misalnya lupa ngecharge dan harus ngecharge, mungkinnya harus secepat dengan pengisian bensin tersebut gitu ya. Dan kemudian adalah tren yang juga masih ada, yang sudah berjalan juga di luar negeri, itu adalah negara lain, itu adalah battery swapping. Jadi mereka bisa men-swap baterainya di station-station yang sudah disediakan. Jadi di tengah perjalanan pergi ke station itu, kemudian baterainya tinggal di swap aja, sehingga mereka bisa melanjutkan perjalanannya lagi. Oke. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan ya sebagai manufacturer tadi? Yang saya tekankan adalah, yang kita tekankan bahwa sebenarnya kita nggak hanya nunggu aja nih sebenarnya pemerintah, ayo dong pemerintah bikin charging infrastructure dan lain sebagainya. Sebenarnya kita juga bisa bekerja sama dengan perusahaan swasta atau tempat makan atau lain sebagainya, untuk kita sebenarnya juga part of dari branding kita gitu ya. Contoh ini dari Tesla sebenarnya, dari yang sudah develop sekali ya, contohnya mereka membangun charging station dengan brandingan mereka. Jadi juga increasing the brand awareness juga ke si manufacturer. Kemudian ini ada salah satu apartemen yang mereka sudah juga membangun manufacturer dengan membranding dari si apartemen tersebut, tapi ini memang lebih ke si fasilitas daripada apartemen tersebut ya. Nah, kemudian ini yang kita temukan juga di Mitsubishi, memang mereka sudah mulai membangun charging station di mall-mall, kemudian Hyundai juga ada. Jadi di sini memang kita bisa mulai membangun beberapa tempat charging station kita sendiri untuk juga part of dari brandingannya kita juga. Oke. Nah, kemudian elemen yang keempat itu adalah bagaimana kita harus meng-create produk yang stylish dan juga comfortable. Nah, kalau kita lihat dari datanya kita, sebenarnya desain dan body type itu adalah sangat penting untuk kedua four-wheeler dan juga two-wheeler gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini, sebenarnya importance-nya itu malah lebih tinggi di two-wheeler dibandingkan daripada si four-wheeler. Ya, kalau kita lihat di sini 89% dibandingkan dengan 50%. Tapi in general bisa dikatakan bahwa sebenarnya mereka put importance nih terhadap desain dan bodinya. Dan namun ternyata kalau dari data kita juga dilihat bahwa sebenarnya mereka masih kurang puas terhadap interior dan eksterior desain kita. Dan kalau untuk khusus di pengguna four-wheeler itu ternyata memang lebih tinggi di Wuling dibandingkan pengguna Wuling dibandingkan Hyundai gitu ya. Jadi memang di sini menjadi PR kita juga para manufacturer untuk kita lebih membuat mobil EV dengan desain eksterior dan interior yang lebih bagus, lebih menarik jika kita bandingkan dengan mobil ICE. Kemudian ini ada beberapa tren yang kita temukan secara global, yaitu di mana kita bagi dua, yaitu ada interior dan juga eksterior. Jadi yang pertama untuk interior itu mereka mengharapkan sebenarnya adanya digital interface. Jadi di mana di head unitnya itu lebih digital, displaynya lebih digital, di mana itu bisa provide mengenai battery status, energy consumption-nya, driving mode, dan lain-lain sebagainya. Jadi lebih pengen semuanya itu lebih digital. Kemudian interiornya pun lebih minimalis, jadi dashboardnya pun lebih streamline, terus lebih simplified, tapi juga tetap kelihatan modern dan tidak terlihat seperti terlalu penuh atau berantakan gitu. Jadi intinya lebih minimalis dan juga tetap modern. Dan kemudian juga mengharapkan, tadi ada keluhan bahwa sebenarnya mereka itu ngerasa kok kayaknya agak sempit, terus juga bagasinya kurang, legroomnya kurang, padahal sebenarnya kan
kalau dibandingkan dengan mobil ICE, traditional ICE itu sebenarnya ada part-part daripada mesin itu sudah tidak ada ya kalau dibandingkan dengan mobil EV. That's why mereka mengharapkan harusnya lebih spacious dong, harusnya lebih legroomnya lebih banyak, terus untuk cabinnya pun lebih luas seperti itu. Dan yang terakhir adalah sustainable materials, karena kita mobilnya ini adalah mobil EV, jadi mereka juga mengharapkan sebenarnya para manufacturer ini juga harusnya bahan-bahannya pun menggunakan yang eco-friendly. Misalnya untuk interiornya misalnya bisa menggunakan leather yang vegan, ini contoh ya. Kemudian bisa juga fibernya lebih natural, plastiknya juga dari bahan-bahan dari recycle, dan lain sebagainya. Kemudian untuk eksteriornya, diharapkan itu lebih aerodinamik, jadi lebih supaya untuk lebih mengimprove energi efisiensinya dan juga jaraknya. Kemudian close grill, jadi mereka harapkan tuh, karena kan kalau di ICE itu grillnya terbuka supaya untuk pendinginan ya daripada mesin. Sementara kalau ini kan tidak ada, jadi diharapkan close grill. Kemudian stylingnya juga harus lebih unik, lebih modern, lebih futuristik, dan juga mengenai charging portnya pun harus didesain menjadi lebih unik dan modern, jadi secara keseluruhan seperti itu. Jadi ini mungkin menjadi salah satu inspirasi juga atau ide juga bagaimana yang terjadi di negara-negara lain, bagaimana mereka mendesain interior dan eksterior tersebut. Oke, nah mungkin contoh yang paling ideal sebenarnya kita tunjukin di sini ada Tesla, di mana mungkin ini salah satu yang paling disuka banyak oleh orang-orang. Kemudian juga di sini ada Ford, bahwa mereka sudah memberikan desain yang minimalis, sudah digital, kemudian juga spacious dan juga aerodinamik, dan juga stylingnya pun juga sudah unik. Jadi tantangan buat teman-teman di sini ya, Via ya, gimana caranya bikin Iya. Tesla dengan harga yang bisa terjangkau gitu ya. Sebenarnya kalau dilihat dari barrier-barrier tadi, kita balik ke kesimpulan seperti itu ya, Via ya. Iya, betul sekali. Betul Oke. sekali. Oke, nah kemudian ini yang terakhir yang tadi kita bahas, poin kelima. Yang kita bahas sebenarnya lebih kepada spare part dan juga servis. Sebenarnya harus seperti apa sih gitu ya. Nah memang daripada calon pembeli ini mereka tuh masih kayak non-intender ini, mereka kayak ragu karena aduh sebenarnya kalau nanti beli tuh workshopnya di mana sih gitu yang bisa bantu kita nih untuk service repair, bukan cuma di authorized tapi juga yang non authorized gitu ya. Jadi dua tipe workshop ini sebenarnya gimana. Kemudian juga spare partnya itu sebenarnya bakalan gampang nggak sih dicarinya. Tadi kan juga ada insight ya bahwa sebenarnya Wuling itu bannya juga sebenarnya belum available. Nah itu juga jadi pertanyaan nih sebenarnya buat kita, apakah sebenarnya si manufacturer ini cuma janji-janji aja ke kita, ada kok, ada, nanti ada, disediakan, bisa datang ke bengkel kita dan lain sebagainya. Dan juga mengenai baterainya, jadi mereka juga masih ragu sebenarnya baterainya ini bertahan itu berapa lama, 5 tahunkah, 10 tahun, 8 tahun, atau berapa gitu, atau berapa lama. Dan kalau misalnya itu udah rusak, saya harus bayarnya harganya berapa. Jadi sehingga masih membingungkan sebenarnya ini maintenance dan repair-nya seperti apa sih gitu ya. Sehingga memang itu balik lagi menjadi tugas komunikasi kita, bahwa kita harus mengedukasi nih sebenarnya kira-kira spare part apa yang incumbent tuh akan perlu diganti, perlu di-replace gitu ya. Misalnya seperti remnya, kemudian bannya, kemudian lebih ke cabin air filternya, kemudian mungkin mengenai software. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin harus kita komunikasikan, tidak akan seperti sebanyak mobil ICE yang akan lebih banyak diganti, atau mungkin setiap jarak tempuh berapa harus diganti gitu ya. Jadi mungkin dengan dari situ mereka juga jadi lebih kebayang harus seperti apa sih maintenance-nya gitu. Dan juga yang pastinya harus lebih jelas ya dan lebih terbuka, lebih lebih jelas dan lebih terbuka mengenai si life age daripada baterai itu. Sebenarnya memang harusnya berapa sih baterai itu, kira-kira digantinya setiap berapa tahun sekali, dan harganya berapa. Walaupun mungkin belum ada kejadian sama sekali ya yang mengganti baterai, tapi kita harus tetap menyampaikan kira-kira seperti ini. Gitu. Oke, nah
Ini ada polling lagi, Mbak Vika. Jadi daripada Oke. yang kita udah tadi bahas semua. Oke, nah, ya teman-teman, mana sih yang paling sebenarnya impactful gitu ya kalau kita mau boost dari selling kita menurut dari teman-teman semuanya gitu ya? Apakah communication dengan emotion tadi yang sudah disampaikan oleh Via ya through social media, atau kita value-nya seperti apa sih untuk EV, atau physical experience tadi seru banget ya. Gimana caranya mobil ini juga kita bisa ketika datang ke satu tempat, nggak cuma di showroom mobilnya, tapi juga kita bisa lihat experience-nya overall seperti apa. Kemudian, nah ini yang paling seru, stylish dan juga comfortable. Gimana caranya bisa bikin Tesla tapi harganya harga yang affordable gitu ya, Via ya. Ya, Atau betul ya sekali. post sale support dan servicing spare part. Ini juga cukup menarik. Tadi ada opinion juga dari Mas Tommy dari Piaggio ya. Bagusnya adalah ketika ada charging station kayak gitu, sebenarnya itu bisa remove harga dari mobil EV yang lebih mahal. Jadi karena ada charging tadi, kemudian kita bisa swipe baterai gitu ya, itu juga harusnya itu menyelesaikan solusi dari masalah harga gitu ya, bisa Betul. menurunkan harga dari mobil. Dari kendaraan roda 2. Biasanya memang yang lebih bisa ini bisa applicable-nya untuk two wheelers ya, Via ya, kalau untuk Betul, swipe kalau baterai untuk tadi. baterai swapping itu memang lebih applicable untuk two-wheeler karena mesinnya lebih gampang ya untuk dicopot pasang gitu untuk di swap dibandingkan dengan four-wheeler karena akan lebih resiko, lebih banyak gitu. Jadi memang itu untuk baterai swapping memang lebih banyak di two-wheeler. That's why kalau dilihat kita hubung-hubungkan lagi dengan two-wheeler, itu memang mereka juga merasa mungkin dengan adanya kedepannya baterai swapping, mereka jadi juga lebih mudah sebenarnya untuk melakukan perjalanan. That's why kalau dilihat intentionnya pun lebih tinggi, rate untuk mereka switching ke konvensional pun juga lebih pendek gitu ya, lebih sedikit I see. gitu. Oke. Ya, ini udah Oke. 54%, aku end poll dan juga share result-nya seperti Oke. ini ya. Jadi Oke. 50% lebih ke post sale support and servicing and spare part. Oke. Jadi itu yang masih ini ya. Iya, jadi memang setuju juga sih sebenarnya memang service dan spare part ini after sales itu memang jadi pertanyaan besar, paling besar daripada semuanya. Termasuk di sini juga sebenarnya charging infrastructure juga. Jadi memang hal-hal itu yang sebenarnya menjadi PR kita manufacturer juga untuk menyampaikan dan mengkomunikasi dan juga menyiapkan si after sales-nya ini sebenarnya itu sih. Itu jadi itu menjadi PR kita semua ya untuk para manufacturer supaya mengedukasi nih supaya mereka lebih ingin untuk mengganti mobilnya menjadi EV atau menambah mobilnya dengan EV. Oke, kemudian untuk kita sum up, jadi kita sudah sampai di bagian akhir daripada webinar ini. Jadi coba kita summing up. Jadi key elemennya adalah tadi mengkomunikasikan secara emosional melalui sosial media, kemudian mengkomunikasikan value equation dari EV, lalu bagaimana kita physical experience dari charging, kemudian test drive, kemudian berbicara dengan ada panel EV owner. Kemudian juga kita bagaimana meng-create produk yang stylish dan comfortable, tapi at the same time juga affordable, mungkin mirip-mirip Tesla, tapi juga affordable. Kemudian tadi yang kita sepakati bahwa ini juga yang paling penting, bahwa kita harus bagaimana meyakinkan bahwa kita tetap memberikan support untuk dari service dan spare part, termasuk dengan infrastruktur daripada charging-nya itu sendiri. Nah, next step-nya adalah tentu kita harus punya komunikasi yang jelas terhadap EV ini, sebenarnya EV ini akan seperti apa sih keuntungannya, kemudian edukasinya juga kita harus fokuskan bagaimana cara maintenance-nya, kemudian frekuensi dari charging-nya, after sales-nya seperti apa, dan jangan lupa memang kita juga harus meng-outreach mereka melalui nggak cuma offline tetapi juga online. Kalau kita lihat juga tadi, kalau kita ingat, first touch point-nya itu adalah sosial media, jadi kita juga harus reach mereka melalui sosial media. Oke, mungkin dari kami itu saja webinarnya ya Mbak Vika. Yes,
Oke, thank you Via. Terima kasih Oke. sekali ya untuk teman-teman di sini yang sudah, sorry sebentar, yang sudah join. Nah, kita coba pertanyaan ini kalau misalkan nanti ada teman-teman yang mau kita presentasikan gitu ya untuk materi ini ke company-nya, ini kita lihat ada beberapa teman-teman di otomotif, feel free untuk kontak ke saya ataupun ke Via gitu ya, lewat email atau lewat WhatsApp juga boleh. Kemudian aku ingetin lagi bahwa materi-materi webinar kita itu ada setiap bulan dengan topik yang berbeda-beda. Feel free to request a topik ini juga, topik EV ini juga based on request dari banyak sekali teman-teman kita di otomotif ya Via, bahwa mereka pengen tahu Iya, apa betul sih sekali. update tentang EV gitu ya. Kemudian kalau Iya, ada betul sekali. further detail yang pengen dicek juga feel free to contact us, kita juga bisa lebih detail juga untuk bisa ad hoc research-nya gitu. I Oke. think ini yang bisa kita sharing dari teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan silahkan hubungi saya atau Via. Selamat sore semuanya, terima kasih atas waktunya.